Saya ingin membahas secara spesifik mengenai narasi yang sedang berkembang pesat di ekosistem balap motor saat ini, yaitu komparasi antara talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dengan legenda hidup MotoGP Marc Marquez. Narasi The Next Marquez ini seringkali terdengar klise atau sekedar sensasi media. Namun jika kita bedah secara teknis, ada substansi fundamental yang memvalidasi perbandingan tersebut. Kita tidak sedang berbicara tentang jumlah piala atau kemenangan semata, melainkan tentang biomekanika, manajemen fisika motor, dan bagaimana seorang pembalap memanipulasi ruang di lintasan. Mari kita mulai dengan aspek yang paling teknis dan sering disalahartikan, late braking atau pengereman terlambat. Banyak orang berpikir bahwa late braking hanyalah soal keberanian menekan tuas rem di titik paling dekat dengan tikungan. Itu pemahaman yang terlalu sederhana. Apa yang dilakukan Veda dan yang menjadi ciri khas Marquez muda adalah kemampuan memanipulasi distribusi bobot motor secara ekstrim. Ketika Veda melakukan pengereman jauh di dalam zona deselerasi, dia memindahkan beban motor secara masif ke roda depan. Ini menekan suspensi depan hingga batas travelnya, memperluas contact patch atau area tapak ban ke aspal. Resikonya sangat tinggi. Jika tekanan berlebih, ban depan akan terkunci atau kehilangan cengkraman, front end loose. Namun perhatikan bagaimana Veda mengelola fase ini. Dia tidak sekedar mengerem lurus, dia membawa pengereman itu sampai ke titik rebah atau trail braking dengan intensitas tinggi. Ini membutuhkan sensitivitas jari yang luar biasa untuk melepas tekanan rem secara gradual seiring bertambahnya sudut kemiringan motor. Inilah yang memungkinkan Veda menyalip dari sisi dalam. Dia bukan hanya memotong jalur, dia memaksa motor untuk berotasi lebih cepat dengan memanipulasi beban pada ban depan, sebuah teknik yang dipopulerkan Marquez saat ia mendominasi kelas 125cc dan Moto2. Selanjutnya, kita harus membedah fenomena The Save atau aksi penyelamatan. Anda mungkin pernah melihat momen di Asia Talent Cup Qatar, di mana Veda hampir terjatuh namun bangkit kembali. Bagi mata awam, ini terlihat seperti keberuntungan. Bagi seorang analis, ini adalah demonstrasi dari keseimbangan dinamis dan kekuatan inti tubuh atau core strength yang luar biasa. Mekanismenya begini, saat ban depan kehilangan traksi dan setang mulai menutup atau tuck-in, hukum fisika akan menarik motor jatuh ke arah dalam tikungan. Mayoritas pembalap akan pasrah pada gravitasi di titik ini. Namun Veda, seperti halnya Marquez, menggunakan siku dan lututnya sebagai kaki ketiga atau tripod. Dia menekan aspal dengan sikunya untuk memberikan gaya lawan, sembari menggunakan tubuh bagian atasnya untuk memindahkan pusat gravitasi atau center of gravity kembali ke posisi seimbang. Ini bukan refleks panik, ini adalah respon terlatih terhadap hilangnya grip. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Veda memiliki sensor internal yang sangat peka terhadap batas limit ban. Dia tahu persis kapan ban mulai menyerah, dan sepersekian detik sebelum bencana terjadi, dia melakukan intervensi fisik. Ini adalah bakat langka yang memisahkan pembalap bagus dengan pembalap istimewa. Lalu kita bicara soal agresivitas dan penguasaan ruang. Dalam balapan, tikungan adalah properti yang diperebutkan. Veda memiliki pendekatan yang sangat teritorial. Perhatikan garis balapnya saat bertarung dalam grup. Dia tidak segan mengambil jalur defensif yang tajam, masuk ke tikungan dengan sudut V yang agresif, masuk cepat, mematahkan motor di tengah tikungan, dan keluar dengan akselerasi penuh. Gaya ini sangat mirip dengan blok pas klasik Marquez. Masalah utamanya bukan sekedar menyalip, tapi bagaimana merusak ritme lawan. Dengan masuk sangat agresif di sisi dalam, Veda memaksa lawan untuk menegakkan motor atau melebar, yang secara efektif membunuh momentum keluar tikungan lawan tersebut. Ini adalah perang psikologis yang dieksekusi melalui posisi motor. Veda tidak menunggu celah terbuka. Dia menciptakan celah itu dengan memposisikan motornya di tempat yang membuat lawan tidak nyaman. Mentalitas siku bertemu siku ini bukan tanda kecerobohan, melainkan tanda kepercayaan diri yang tinggi terhadap kontrol mesinnya. Dia nyaman berada dalam kekacauan, sebuah trait yang sangat Marquezesk. Poin terakhir yang tidak kalah krusial adalah kurva adaptasi. Mengapa Veda dan Marquez bisa cepat kencang di sirkuit baru atau motor baru? Jawabannya terletak pada pendekatan mereka terhadap limit. Banyak pembalap belajar dengan cara mendekati batas kemampuan motor secara perlahan dari bawah ke atas. Mereka mencari aman dulu, baru menambah kecepatan.
Veda dan Marquez muda memiliki pendekatan terbalik. Mereka langsung melampaui batas sejak awal, seringkali mengalami momen hampir jatuh atau bahkan crash di sesi latihan untuk mengetahui di mana garis batas itu berada. Setelah mereka tahu batasnya, misalnya seberapa jauh ban depan bisa ditekan sebelum selip, mereka mundur sedikit dari batas tersebut. Metode ini berisiko tinggi dan membutuhkan mental baja, namun ini adalah cara tercepat untuk menemukan waktu putaran maksimal. Veda menunjukkan pola ini. Dia tidak butuh waktu lama untuk memahami karakter sirkuit atau motor, karena dia berani bertanya pada motornya secara kasar tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Kesimpulannya, label The Next Marquez untuk Veda Ega Pratama bukanlah sekedar gimmick pemasaran. Ada korelasi teknis yang kuat dalam cara mereka berinteraksi dengan motor. Keduanya bergantung pada front end feel yang ekstrim. Keduanya menggunakan tubuh mereka untuk memanipulasi fisika saat traksi hilang, dan keduanya memiliki pendekatan ofensif dalam manajemen ruang di lintasan. Tentu, Veda masih dalam fase perkembangan dan perjalanannya masih sangat panjang. Tantangan terbesarnya ke depan adalah konsistensi dan manajemen ban, karena gaya balap agresif seperti ini cenderung memakan ban lebih cepat. Namun secara fundamental, fondasi taktis yang dimiliki Veda saat ini sangat menjanjikan dan memang merefleksikan DNA balap modern yang agresif dan presisi. Semoga analisis ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik kemudi Veda Ega Pratama.